إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya. Semoga amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah memasuki babak akhir, di mana kita pada malam hari ini masuk di malam yang ke-20. Ini menandakan bahwasanya bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita dan kita berada di sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan. Namun sebagaimana yang sudah sering disampaikan, justru ini adalah puncak daripada bulan Ramadan secara umum. Waktu-waktu yang paling mulia di antara bulan Ramadan justru Allah letakkan pada akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini. Maka seorang muslim dia akan berusaha untuk memaksimalkan, memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering disampaikan oleh para ustaz, oleh para penceramah tentang bagaimana amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah sudah sering banyak disampaikan oleh para ustaz. Mungkin ada yang beriktikaf, ya ada yang melaksanakan qiyamul lail atau membaca Al-Quran dan amal-amal soleh lain, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW idza dakhala al-ashra, apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mizarahu, Nabi mengencangkan sarungnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga-keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini adalah yaitu kita merenungkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, apa sisi-sisi akidah, sudut-sudut akidah, pelajaran-pelajaran akidah yang bisa kita ambil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jangan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita renungkan bersama, karena seorang muslim terutama yang berada di atas akidah salaf, dia pasti lebih memperhatikan sisi akidah daripada sisi ibadah. Karena sisi akidah itu adalah landasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi lamudghah, idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri seseorang ada segumpal darah yang apabila baik maka seluruh jasadnya baik, tapi apabila segumpal darah ini buruk maka seluruh jasadnya buruk, yaitu hati. Maka kata para ulama, inilah akidah. Apabila akidahnya baik maka seluruh amal-amal solehnya baik.
Namun apabila akidahnya rusak, maka seluruh amalannya juga rusak. Maka ini yang memotivasi kita untuk lebih memperhatikan sisi akidah daripada sisi ibadah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, pelajaran akidah yang bisa kita ambil yaitu tentang itsbat sifatil ulu, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada tinggi di atas. Ini diambil dari firman Allah dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Kata para ulama, namanya turun itu dari atas ke bawah. Kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah berada tinggi di atas. Ini hanya satu sisi pendalilan saja. Menetapkan Allah di atas, itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalilnya hampir 2000 dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan Allah berada tinggi di atas. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan Allah di atas. Dalam 7 ayat di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dia di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang beristiwa, berada tinggi di atas arsy-Nya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Banyak ayat-ayat seperti ini menegaskan Allah berada tinggi di atas. Demikian juga dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Rahmatilah, sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya yang di atas langit juga akan menyayangi kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian mempercayai aku? Kenapa kalian tidak mempercayai aku? Padahal aku adalah kepercayaan yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merenungkan dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, ada malam Lailatul Qadar. Di malam itulah Allah menurunkan Al-Quran. Nah, dari turunnya Al-Quran itu kita tetapkan Allah berada tinggi di atas. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, pelajaran akidah yang bisa kita petik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahwasanya menentukan waktu itu lebih mulia daripada waktu yang lain, itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan bahwa 10 malam yang terbaik di antara malam-malam yang lain adalah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka menetapkan malam ini lebih mulia daripada malam-malam yang lain, waktu ini lebih mulia daripada waktu yang lain, hari ini lebih mulia daripada hari yang lain, semuanya harus ditetapkan dengan dalil. Karena waktu adalah makhluk Allah, adalah ciptaan Allah. Allah yang lebih tahu siapa yang terbaik di antara ciptaan-ciptaannya. Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apapun yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih di antara makhluk-makhluk tersebut siapa yang terbaik. Maka nggak boleh kita mengada-ngadakan hari Id, hari yang mulia ini, hari lebih baik daripada hari yang lain. Kita agungkan hari tersebut, kita besar-besarkan hari tersebut tanpa ada dalil dari Nabi SAW ataupun dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita menetapkan sifat al-afu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat pemaaf. Allah Maha memaafkan hamba-hambanya. Ini ditetapkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu lailatal qadri bima ajru?" Wahai Rasulullah, apabila aku menjumpai Lailatul Qadar, maka doa apa yang aku panjatkan kepada Allah ketika itu? Maka kata Nabi SAW, "Quli
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan wahai Aisyah, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Ini innaka afuun, kau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan kau suka memaafkan, kau cinta memaafkan, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat al-afu. Kemudian pelajaran yang keempat dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu apa yang disampaikan Nabi SAW dalam sabdanya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah, melaksanakan sholat ketika Lailatul Qadar dengan dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Di sini menunjukkan bahwa beribadah itu boleh dengan mengharapkan apa yang Allah janjikan dari ibadah-ibadah tersebut. Ketika Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah ini maka akan mendapatkan ini, barang siapa yang melaksanakan ini akan diampuni, barang siapa yang melaksanakan ini akan dimasukkan surga. Nah, ketika kita beribadah mengharapkan janji-janji tersebut, maka itu dibolehkan, bahkan itu termasuk indikator ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dengan mengharap pahala dari Allah dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, beribadah dengan khauf dan raja, mengharap pahala dari Allah dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membantah keyakinannya orang-orang sufi atau tasawuf, di mana mereka mengatakan bahwa kalau kita beribadah tujuannya cuma mengejar surga, itu gak ikhlas itu. Berarti kau ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena surga. Kalau kau meninggalkan dosa karena takut neraka, nah itu berarti gak ikhlas kau. Kau meninggalkan dosanya itu cuma karena neraka. Coba sekarang apabila surga dan neraka itu gak ada, apakah kau masih beribadah kepada Allah? Apakah kau masih bermaksiat kepada, meninggalkan maksiat kepada Allah? Maka kata mereka, ibadah itu harus dengan dasar cinta, bukan karena mengharap surga ataupun takut neraka. Bahkan ini diucapkan oleh salah satu tokoh mereka yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia pernah berdoa, Allahumma in kuntu a'buduka tama'an fi jannatika fala tudkhilni jannataka. Ini jangan diucapkan ya, ini doa ngawur ya. Kata dia, ya Allah, apabila selama ini aku menyembah kepadamu karena mengharap surgamu, maka jangan masukkan aku ke dalam surgamu. Wa in kuntu a'buduka khaufan minan nar fahriqni binarika. Ya Allah, apabila aku selama ini beribadah kepadamu karena takut sama nerakamu, maka bakar aku di dalam neraka. Nah, ini doa yang ngawur. Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk minta surga, dan kita diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung dari neraka. Bahkan itu termasuk ciri orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang-orang yang beriman pada malam hari lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka beribadah kepada Rabb mereka dengan khauf, dengan takut, dan tamak, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah harus dengan dasar khauf dan raja, dan itu termasuk keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran berikutnya yang kelima dari malam atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu al-iman bil malaikat, mengimani malaikat. Nah, ini diambil dari firman Allah di surah Al-Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat-malaikat turun ketika malam Lailatul Qadar. Demikian juga ar-ruh, yaitu Jibril alaihi salam. Ini semakin menguatkan kita mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama Lailatul Qadar, itu kita mengambil pelajaran akidah dari sisi mengimani takdir.
Karena ketika Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir sanawi, takdir makhluk selama 1 tahun ke depan. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan. Di awal-awal surah Ad-Dukhan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha, pada malam Lailatul Qadar itu yufraqu kullu amrin hakim, dipaparkan segala perkara-perkara dengan bijaksana. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, diperinci masalah takdir selama 1 tahun. Jadi kalau kita mau klasifikasikan takdir itu, penetapan takdir kata para ulama ada 4. Yang pertama adalah takdir secara umum. Allah menetapkan takdir secara umum. Ini di Lauhul Mahfuz. Kapan kejadiannya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah menetapkan takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini tercatat di Lauhul Mahfuz. Takdir secara umum, ya, sampai hari kiamat semuanya sudah tercatat. Kemudian yang kedua adalah takdir umri, takdir secara usia manusia tersebut, secara individu tersebut. Ini diambil dari hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah. Tsumma takunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Ya, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Kemudian kata Nabi SAW, fa ursila ilaihi malak, diutuslah malaikat kepadanya, kepada janin tersebut. Wa yunfaqu fihi ar-ruh, dan ditiupkan ruh kepadanya. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 perkara di situ. Ya, ditetapkan 4 perkara tersebut. Perkara apa saja? Yaitu kata Nabi SAW, ajali wa amali. Ya, ditetapkan tentang ajalnya, rizki, dikasih rizki, tentang rizkinya, tentang ajalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, ditetapkan apakah dia ini termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Ini ditetapkan rincian dari yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, rincian yang ada di Lauhul Mahfuz ditetapkan bagi orang janin, bagi janin tersebut. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang kita sebutkan, yaitu takdir secara tahunan, ditetapkan ketika Lailatul Qadar. Dan yang keempat adalah takdir harian. Ya, takdir harian. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Di setiap hari Allah dalam kesibukannya, yaitu menetapkan takdir-takdir atau menjalankan ketetapan-ketetapan takdir makhluk-makhluknya. Kemudian yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Keimanan itu bukan satu level. Tidak sebagaimana kata orang-orang Murji'ah yang mengatakan imannya ahli ta'ah itu sama dengan imannya ahli maksiat. Orang yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, yang taat kepada Allah di bulan Ramadan, itu imannya sama dengan orang yang bermaksiat ketika bulan Ramadan. Karena amal itu bukan termasuk bagian dari iman, kata mereka. Nah, ini keliru. Karena di dalam Lailatul Qadar Allah menyebutkan Lailatul Qadari khairun min alfi syahr, bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik 1000 bulan daripada orang yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Maka tidak sama keimanan seseorang antara satu dengan yang lainnya, keimanan bertingkat-tingkat.
Tidak sama antara yang beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan yang malas-malasan atau bahkan naudzubillah bermaksiat ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betul, dua-duanya sama-sama mukmin. Karena kemaksiatan tidak mengkafirkannya. Dua-duanya sama-sama mukmin, sama-sama muslim, namun level keimanan mereka berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini beberapa pelajaran-pelajaran akidah yang bisa kita ambil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita taufik untuk bisa memaksimalkan waktu yang berkualitas di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan Lailatul Qadar, dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.